OJT on job training yang merupakan hasil aplikasi nyata rencana tindak lanjut RTL di sekolah masing-masing dari peserta. Yang ketiga, pelatihan yang kita laksanakan ini pelatihan in 2, in service training 2, yang hari ini kita masuki sebagai sesi berbagi dan refleksi. Setelah melalui rangkaian kegiatan evaluasi, hasil implementasi dan presentasi hasil implementasi selama in 2, hari ini kita tiba pada puncak kegiatan showcase implementasi pembelajaran. Ya, Pak Sektin yang ada di tempat ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo! Horas! Berjua-jua! Ahoy! Nah, kami tadi mewakili sepatah kata dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, ya Bu ya. Jadi mohon maaf nanti jika yang saya sampaikan tidak berkenan, dan jika juga berkenan, saya harap kita menyenanginya. Jadi biarpun baik yang tidak kami sampaikan maupun tidak, jangan dibilang nanti pada saat saya ngomong, tetapi ketika pulang nanti kembali saya ke tempat dulu, barulah dikatakan ini yang salah tadi. Saya rasa setuju kita untuk itu ya Bapak Ibu. Nah, seputar dengan kegiatan kita pada pembelajaran kegiatan pelatihan in 2, pembelajaran mendalam bagi guru yang dilaksanakan selama beberapa hari ini ya di Nia Selatan, yang diawali tadi kegiatan in 1 dan mungkin ini kegiatan in 2. Sebagai peserta baik kepala sekolah maupun guru sungguh luar biasa banget ya pelaksanaan kegiatan pembelajaran mendalam di Nia Selatan, khususnya benar-benar membawa perubahan. Makanya kami bilang tadi dari awal, dengan kita siap menjadi agen perubahan, maka pembelajaran mendalam ini bisa terimplementasi dan menjadi perubahan transformasi pendidikan di satuan kerja kita masing-masing. Jadi kami sangat senang dan sambut baik. Kenapa? Mungkin dari cara kami, sebagian sudah leadership di kita kaitkan dengan 8 standar nasional pendidikan. Salah satunya adalah standar proses, dan standar proses ini yang melakukan ini adalah tenaga pendidik dan peserta didik. Nah, disinilah yang berlangsung namanya kegiatan proses belajar mengajar. Kenapa kami sampaikan ini? Bahwa bagaimana kita melihat hasil atau kompetensi. saya sebagai di sini ada pendahuluan. Ini kegiatan presentasi para kepala sekolah dalam kegiatan pelatihan in 2 pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah di Nia Selatan. Di mana peserta ini memiliki keterampilan abad ke-21. Jadi ini pengetahuan ini mungkin tidak terlalu penting. Langsung ke tujuannya. Tujuan ini yang pertama kami ambil yaitu meningkatkan pemahaman konseptual guru tentang filosofi. Hasil kerja saya selama ini mungkin jauh dari kesempurnaan, yang dimana yang sudah presentasi sebelum kami semua luar biasa ya, dan selalu the best, apalagi sekolah yang tinggal di kota, dan kami coba juga dari sekolah yang pedalaman, yang dimana kami tidak ini apa ya istilahnya yang kami buat sendiri, bukan dengan cara berhayal-hayal, jadi istilahnya sangat sederhana. Maka segala kekurangan kami nanti bukan saya melarang bertanya, tetapi Bapak Ibu melengkapinya. Judul program saya yaitu tentang sekolah inklusif kolaboratif SDN Tumawe dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam tahun 2025 yang terintegrasi dengan 7 kebiasaan anak Indonesia. Bapak Ibu, saya mengangkat judul
mutu guru dan kegiatan kegiatan apa sebenarnya kegiatan Bapak Ibu. Latar belakang yaitu mungkin karena sekolah kami jauh dan terbelakang. Jadi pendidikan kami di pedalaman itu tidak seperti majunya pendidikan di kota Bapak Ibu. Kalau kami perjalanannya dari rumah itu mesti aku tahu. jalan kaki melewati jalan yang becek. Jadi tidak Mana tempat dulutan? memakai sepatu di keramik. Jadi itulah perjalanan kami. Dan dari latar belakang itu kemudian pembelajaran yang dimana cara mengajar guru yang masih profesional dan cara belajar siswa juga yang masih biasa-biasa saja. Dan apalagi banyak Bapak Ibu guru ya yang belum tahu jadwal jam berapa berkelas nggak tahu. Jadi makanya saya istilahnya ini loh, kita jangan ngerti. Ada sekolah yang masih menerapkan Permen 2000 nomor 12 tahun 2024 dan sekarang ada juga sekolah yang sudah menerapkan Permen nomor 13 dan 25. Jadi makanya kita harus juga jeli Bapak Ibu kepala sekolah yang lain. Jadi itulah yang latar belakang mungkin kalau saya baca semua ya, dibilang nanti baca aja lah Ibu. Jadi sekitar begitu intinya. Karena kenapa? Saya presentasikan tayangan saya ini sesuai dengan laporan saya. Laporan yang saya unggah di LMS. Bukan beda isi tayangan, beda isi laporan, beda isi RTL, beda isi model. Mantap. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi istilahnya saya nggak tahu ya, mungkin Bapak lebih sering sama saya udah ini, tapi kalau saya bukan istilahnya yang kita presentasikan itu bukan gimana ya? Jangan beda yang kita presentasikan, beda laporan, beda monet, beda RTL, beda jurnal, jadi nggak sinkron nantinya Bapak Ibu. Inilah yang melatar belakanginya. Jadi mungkin fotonya jangan dipandang hanya pemanis saja. Kemudian tujuan penyusunan ini mungkin ini itu rumusan untuk menciptakan suatu rumusan dalam praktik pembelajaran yang tidak memisahkan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Istilahnya Bapak Ibu, mencakup semua, mencakup psikomotorik, afektif, dan kognitif dari seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah maupun guru, siswa, dan begitu juga pemangku kepentingan lain. Jangan hanya guru yang kita perhatikan, memperhatikan guru pun jangan hanya yang kelas terendah saja. Mungkin itu dengan kita tidak boleh, karena kita leadership di suatu satuan pendidikan harus netral perhatian kepada guru. Begitu juga dengan siswa-siswi kita. Nah, jadi itulah tujuan saya untuk menyusun program ini. Tujuan saya biar ada perubahan cara guru itu mengajar. Tujuan saya biar ada kemauan siswa itu berubah dari yang sebelumnya menjadi ada sesuatu hal yang merupakan penuh tanda tanya di otaknya. Kalau selama ini, lebih bagus main-main, tapi dengan kita ajak selalu kreatif, mereka itu ada perubahannya. Saya mempunyai tujuan umum Bapak Ibu, seperti yang saya tulis di sana, menciptakan sebuah model pembelajaran yang terintegrasi. Jadi terintegrasinya bukan hanya karena program sekolah putra dulu, bukan hanya karena sudah menerapkan kurikulum mereka. Terintegrasi dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, 8 profil lulusan, dan apa sebenarnya harapan untuk pembelajaran mereka. Jadi bagi siswa bisa ada tujuannya, yaitu dengan meningkatkan keterampilan
dalam bentuk aplikatif. Dan ujungnya siswa yang bergerak bagi guru, transformasi peran guru peningkatan profesionalisme, meningkatnya kompetensi dalam bagi sekolah, terapi terciptanya seperti ini dari Bapak Ibu yang memiliki karakter yang kuat, meningkatkan kepercayaan kepada juga orang tua dan masyarakat, meningkatkan mutu citra sekolah. Laporan kegiatan. Nah, mungkin laporan kegiatannya seperti ini Bapak Ibu yang merupakan tahapan. Istilahnya diadakan dulu dalam menerapkan pembelajaran mendalam ini. Kami adakan dulu rapat. Yang pengumpulan data, observasi dan survei sederhana, diskusi kelompok bersama Bapak Ibu guru. Apa-apa yang merupakan kelemahan di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, 6, saya tanya semua masing-masing. Jadi Bapak Ibu, hasil identifikasinya. Nah, seperti yang demikian, ada kebutuhan siswa, ada kebutuhan guru, dan ada kebutuhan juga kurikulum. Nah, kemudian tantangan yang dihadapi tentu banyak. Kebiasaan mengajar, manajemen waktu, sistem penilaian, dan perlu yang dimiliki antusiasme guru, potensi dasar siswa, dan kemitraan orang tua. Mungkin selama ini ada guru yang masih yang nggak optimis ya, pesimis, nggak pesimis banget dengan ini perubahan itu. Nah, sudah nyaman dengan karena udah ada di zona nyamannya selama ini, ya perlu nyaman. Tetapi Bapak Ibu, cara saya untuk ini gimana ya menghadapi tantangan tersebut, saya minta Bapak Ibu untuk mengerjakan RPP-nya masing-masing. Jadi wajib itu Bapak Ibu. Nah, ini mungkin biasanya Bapak Ibu tentang besar visi sekolah, program penguatan kapasitas, dan next seperti yang Bapak Ibu lihat, karena juga kata Ibu simulat atau dan aja nggak ada karena aja ya. Ini Bapak Ibu dari implementasinya, strategi implementasi berarti pendekatan itu tahap. Tidak mungkin sekaligus Bapak Ibu, ada tahapannya. Kemudian pendampingan berbasis kebutuhan. Pendampingan ini maksudnya Bapak Ibu pada saat itu kan ada coaching, kan Pak? Kalau saya ya, tapi saya nggak tahu, saya punya ada videonya kalau mau lihat Bapak Ibu juga. Saya dampingin guru itu mengajar ke kelas. Saya lihat, oh berarti di kelas 1 ya, saya masuk lagi dengan kasih RPP. RPP Bapak Ibu kelas 1, 2, 3, 4, 5 sudah saya buat dalam kelas terakhir. Jadi nampak yang nggak masuk RPP-nya merasa diri malu sendiri. Jadi saya arahkan, saya bilang gini, jangan malu. Kalau belum siap, minta bantu sama yang berbeda untuk buatkan. Jadi saya bisa pantau, semua juga guru bisa pantau. Oh ini RPP-nya yang saya karena ada kelas terakhir kami Bapak Ibu sudah saya buat itu. Jadi nggak boleh bohong. Jadi apa saya bilang? Kita mulai dari diri kita sendiri. Ketika kita sudah buat, jangan harapkan kesempurnaan, tetapi kita dengan memulai itu yang sangat luar biasa. Saya hargai akan hal ini. Kemudian kalau mengajar, ada yang tidak bisa mengajar, begitu ya. Saya tuntun. Oh biar ya, kalau begitu hari besok, Bapak kemudian saya mengajar. Saya coba buat ini yang sudah ini kemarin yang terakhir kan Pak di kelas 1 karena ada itu ada peraga yang nyanyi itu yang bercerita boneka yang bercerita, tapi yang kita santai memikirkannya kan storytelling gitu ya. Jadi saya ajak sih itu setelah itu siswa mendengarkan, saya istilahnya mendengarkan aja dulu untuk meningkatkan literasinya. Jadi cara saya seperti itu, istilahnya nggak semua sih saya tekankan dan sudah coba. Yang sudah kamu dengarkan coba tulis dulu. Coba tulis apa kata-kata yang masih tersebar. Secara tak langsung saya mengajak gurunya seperti itu. Jangan duduk di depan, asik main HP, buka HP, main TikTok, asalkan pegang TikTok, yang penting dilihat di video enggak. Oh nggak boleh. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi langkah-langkahnya mungkin seperti yang Bapak Ibu lihat di sana. Ada juga tahapan evaluasinya. Evaluasinya tentu Bapak Ibu yang kita itu cek ke sekolah. Makanya ada kita itu kan ada observasi gimana? Pasti ada itu sekitar kepala sekolah. Di situ kita bisa
Inilah gambaran kegiatan sekolah kami setelah pembelajaran mendalam. Pada kegiatan IN 1 dan IN 2 juga belajar coding. Terima kasih ya Ahuhu.